Pemirsa, intens investigasi. Rumah tangga Nisha Ahmad dan Andika Rosadi terus menjadi sorotan. Ya, usai mengejutkan, adik Raffi Ahmad itu menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 10 Mei 2024 lalu. Memang banyak yang mempertanyakan apa yang menjadi penyebab hingga Nisha mantap ingin berpisah dari pria yang sudah memberikannya 3 anak itu. Hingga netizen pun banyak berasumsi perihal penyebab perceraian Nisha dan Andika. Di antaranya ada yang menyebut karena kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT, ada juga yang menyebut karena orang ketiga, hingga karena masalah perekonomian dalam rumah tangga mereka yang timpang sebelah. Namun di tengah teka-teki penyebab keretakan rumah tangga Nisha itu, akhirnya sang suami Andika sendiri yang mengungkapnya secara tak langsung. Ada 2 alasan yang diungkap Andika terkait penyebab Nisha akhirnya menggugat cerai dirinya. Lalu apa saja 2 penyebab dari versi Andika? Dan benarkah juga Andika yang ingin rumah tangganya tetap utuh dengan Nisha ini akhirnya menyesalinya? Lalu apa janji Andika kepada Nisha jika rumah tangga mereka nanti bisa bersatu kembali? Terkait keutuhan rumah tangganya yang kini sedang berada di ujung tanduk, optimiskah Andika rumah tangganya ini akan bisa diselamatkan? Dan sejauh apa perjuangannya demi menegakkan kembali tiang pernikahannya yang sudah goyah tersebut? Siapkah juga Andika memberikan penjelasan kepada anak-anaknya jika kemungkinan terburuk terjadi, ia dan Nisha akhirnya tak bisa bersatu lagi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sidang cerai Nisha Ahmad dan Andika Rosadi 8 Agustus 2024 kemarin kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan agenda pembuktian saksi dari pihak penggugat Nisha Ahmad. Meski begitu, Nisha tak tampak kehadirannya, ia hanya diwakili oleh kuasa hukumnya saja. Sedangkan yang menjadi saksi kemarin ada 2 orang yang merupakan orang terdekat Nisha. Sedangkan Andika Rosadi nampak hadir dengan kuasa hukumnya. Kehadirannya untuk mendengarkan langsung saksi dari penggugat tersebut. Usai menjalani proses sidang, Andika di hadapan awak media mengaku jika ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Nisha. Dan ia pun menyadari apa yang menjadi kekurangannya selama ini yang membuat sang istri jadi memutuskan ingin berpisah darinya. Salah satunya dikarenakan dirinya yang suka bersikap temperamental, yang diakuinya juga menjadi salah satu kelemahannya. Dan jika nanti rumah tangganya selamat alias tak jadi pisah, maka Andika pun berjanji kepada Nisha akan memperbaiki semua kebiasaan buruk yang ada pada dirinya, termasuk akan lebih mendekatkan diri kepada Allah dan akan memperbaiki ibadah sholatnya. Nah, kalau itu kan kelemahan saya pribadi, mungkin saya memang agak-agak temperamen. Sebagai laki-laki ya, kita harus memang bisa mengontrol emosi, itu saya akuin. Semua orang kan namanya manusia ya, apalagi laki-laki sebagai kepala rumah tangga kita punya banyak salah lah. Ini sebagai teguran buat saya menghadapinya sebagai ujian dan teguran buat saya sebagai laki-laki kepala rumah tangga. Ya harus saya hadapin dan tawakal aja. Alasannya banyak sebenarnya, coba. Banyak sih alasannya, cuman ya kita sebagai laki-laki banyak kurangnya lah, gitu, itu aja sih. Terus komunikasi, terus kita berusaha memperbaiki diri aja. Apa yang menjadi keluhan dari istri kita coba perbaiki, gitu. Misalnya emosinya, temperamennya, kebiasaan-kebiasaan buruknya, jauh dari Allah, tidak sholat, itu yang saya perbaiki. Jadi saya sekarang berusaha untuk berbenah diri aja.
Ya, meski hingga saat ini Nisha dan Andika masih tinggal satu atap demi ketiga anak-anak mereka, namun diakui Andika, ia dan Nisha sudah tak seranjang lagi. Dan ini menunjukkan kalau Nisha memang sudah tak main-main lagi dengan keputusannya ingin bercerai dari sang suami. Dan menurut Andika, selain dirinya yang masih jauh dari Allah, ada satu alasan lainnya yang membuat Nisha ingin pisah darinya, yaitu dirinya kerap melakukan kebohongan hingga menyebabkan percekcokan dalam rumah tangganya. Namun hal tersebut dilakukan Andika demi bisa membahagiakan sang istri. Sedangkan untuk penyebab lainnya, dari masalah ekonomi, orang ketiga hingga KDRT, semuanya dibantah tegas oleh Andika. Satu diantaranya tidak cocokan kah atau seperti apa? Saya tukang bohong, gitu aja lah, laki-laki. Ya, kalau laki-laki kan pengen bikin istri bahagia, jadi kita tutupi dengan kebohongan gitu aja lah. Kalau cekcok mah biasa lah, semua rumah tangga pasti ada cekcok. Permasalahan tersebut enggak lah, cekcok tuh biasa lah. Tapi ya ini baru sekarang benar-benar diseriusin sama Nisha untuk menempuh jalur perceraian. Biasanya cekcok masalah apa? Banyak lah. Salah satunya mungkin. Banyak lah, kalau cekcok mah ada aja. Ya hal-hal kecil juga bisa jadi cekcok. Soal anak kah atau enggak. Anak-anak mah nggak pernah bikin kita cekcok. Ini kan soal ekonomi ya disinggung cekcokannya seperti apa? Enggak, alhamdulillah kita selalu diberikan oleh Allah berkecukupan ya. Ada. Kalau KDRT mungkin saya udah laporin ke polisi kali. Coba boleh ditanya deh. Orang ketiga juga berarti nggak ada ya? Tidak ada. Sementara itu perihal mediasi yang gagal, Andika justru menilai hal tersebut bukan suatu kegagalan, tetapi belum berhasil karena saat ini mediasi masih terus dilakukan di rumah dan juga oleh Mama Ami yang terus berjuang untuk memediasi mereka. Dan tentunya usaha serta perjuangan tersebut membuat Andika optimis jika rumah tangganya dengan Nisha akan kembali utuh. Ia juga berharap agar rumah tangganya dengan Nisha yang sudah 15 tahun itu dibina bersama bisa tetap utuh demi ketiga anak-anaknya. Karena menurutnya sebaik-baiknya anak dibesarkan oleh orang tua yang juga utuh. Kalau dari saya sih menganggap semua mediasi itu bukan gagal ya, tapi belum berhasil. Jadi sampai sekarang tuh tiap hari saya kan komunikasi dengan baik ya sama istri saya. Masih serumah juga. Jadi mediasi itu tidak dilakukan hanya dengan kita ke pengadilan aja, tapi setiap hari pergi bersama dengan keluarga. Mediasi dilakukan oleh Mama Ami juga. Banyak lah. Yang terbaik aja, saya pengen yang terbaik. Kalau saya diberikan jalan berjodoh, alhamdulillah itu yang saya inginkan. Tapi optimis nggak Mas bisa mengembalikan? Harus dong, kita harus optimis. Kalau nasihat lebih banyak dari Mama. Kalau Araf itu lebih ya udah lu cowok kan, lu hadapin aja lah bro, gitu aja. Bicara perpisahan, hal yang selalu dipertimbangkan adalah anak. Karena merekalah yang akan merasakan dampaknya, dan diakui Andika, anak juga yang akan menjadi fokusnya jika nanti ia dan Nisha harus berpisah. Namun menurut Andika, perihal gugatan cerai dari Nisha tersebut sudah diketahui oleh anak-anaknya. Dan anak-anaknya juga sudah mengerti akan keadaan dan kondisi orang tuanya saat ini. Andika juga ungkap jika dirinya dan Nisha pernah menerangkan kalau mereka menikah di usia yang sangat muda dan dari situ masih proses pendewasaan. Dan berharap nantinya anak-anak mereka dapat mengambil hikmah dari pembelajaran yang didapat oleh kedua orang tuanya. Anak-anak baik kok, mau baik-baik aja. Menjelaskannya ya bahwa ya dulu pernah sih kita obrolin, ayah dan bunda itu menikah ketika muda dan masih muda itu masih proses pendewasaan. Jadi mereka tuh ngerti gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang jadi pelajaran hidup kita tuh nanti mereka juga bisa ambil hikmahnya. Tapi anak-anak sudah tahu ya? Sudah.
Sedangkan mengenai viralnya video Nisha yang menyanyikan lagu Pesan Terakhir yang membuat Nagita Slavina menangis, Andika tak mau banyak berkomentar. Tetapi Andika yakin tangis Nagita itu karena tak mau ada perpisahan antara dirinya dan Nisha. Di mana banyak netizen yang berkomentar akan tangisan istri Raffi Ahmad itu disebabkan ia memang mengetahui masalah apa sebenarnya yang terjadi pada rumah tangga Nisha dan Andika, seperti yang ditulis akun Lela Ishan yang menyebutkan, Gigi mungkin tahu seberapa sakit dan pedih hati, jadi dia ikut mewek pas Nisha nyanyi lagu itu. Iyalah, mana ada sih yang mau kita berpisah gitu aja sih. Kalau orang baik akan menilai tetap harus utuh gitu, kecuali orang yang tidak senang pasti ada aja gitu, komen beda gitu. Lalu benarkah retaknya rumah tangga Andika dan Nisha ini karena sebelumnya Andika pernah singgung Lady Nayawan? Hingga netizen menyebutnya terkena karma karena pernah tertawakan istri Randy Kajarnet itu. Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Halo, dari Ratu Ayu mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Intens Investigasi ke yang 5 tahun. Semakin bahagia, semakin sukses, dan semakin berjaya. Selamat dan sukses. Mwah. Pemirsa Intens Investigasi, apa yang akan terjadi ke depan memang tak ada yang mengetahuinya dan menjadi rahasia Tuhan. Itu juga yang dialami oleh keluarga Nisha Ahmad dan Andika Rosadi. Padahal sebelumnya keluarga mereka harmonis dan justru yang sempat bermasalah adalah rumah tangga adik Nisha, Shahnaz Sadiqah. Ya, diketahui rumah tangga Shahnaz sempat didera kabar tak sedap karena merebaknya perselingkuhannya dengan Randy Kajarnet. Namun akhirnya masalah selesai, suami Shahnaz, JJ, bisa menerima kembali Shahnaz, begitu juga istri Randy, Lady Nayawan, juga bisa menerima kembali Randy. Dan kini masalah malah mendera keluarga Nisha dan Andika yang sudah berjalan selama 15 tahun lamanya itu. Dan menilik ke belakang, netizen pun mencoba mengorek sisi lain dari suami Nisha, Andika, yang sempat meninggalkan komentar dengan emotikon tertawa pada postingan Dr. Richard Lee tentang curhat Lady Nayawan soal rumah tangganya yang sempat bermasalah dengan Randy Kajarnet pada waktu itu. Komentar dengan emoji tertawa Andika tersebut dianggap netizen tidak etis karena saat itu Lady sedang dirundung sedih. Karena itu netizen pun akhirnya menyinggung soal karma yang membuat rumah tangga Andika dan Nisha yang kini malah sedang berada di ujung tanduk. Awas, hati-hati, bisa kamu yang diketawain, bisa berbalik, ujar netizen mengingatkan. Lagi ngetawain kakak Lady ya, hati-hati loh hukum karma, sambung netizen lainnya. Aku sebagai manusia bahkan kan pernah ngomong kan, nggak mau, nggak ada alasan gitu. Tapi ya aku ini kan hanya manusia yang mau kembali untuk lebih lebih dekat, lebih taat lagi sama Tuhan gitu. Jadi ketika Tuhan pulihin, ya menurut aku pemulihan rumah tangga aku juga suatu mujizat ya gitu. Yang orang manusia pikir kalau gue sih udah nggak mau, kalau gue sih udah nggak bisa gitu. Tapi Tuhan buat mungkin buat rumah tangga kita gitu kan. Kita kalau mau lebih dekat sama Tuhan kan bukan apa yang kelihatan di luar, tapi kan gimana yang di hati, nanti kan itu terpancar sendiri. Jadi ya udah apa yang dilihat biar orang aja yang menilai, karena ibadahnya kita ya ibadahnya kita, gimana kita hubungan kita sama Tuhan ya itu kita dan Tuhan yang tahu. Iya. Gitu.
gitu. Jadi lebih banyak ini aja sih dari semua kebaikan yang udah Tuhan kasih ya, pengen supaya maksudnya gini loh, kita nggak bisa balikin kebaikannya satu persatu, nggak bisa balas satu persatu karena udah terlalu banyak. Ya minimal kita bisa jadi perpanjangan tangan Tuhan, selang berkatnya Tuhan. Di sisi lain, Mama Ami dan JJ serta Shanas akhirnya angkat bicara melihat rumah tangga Nisha dan Andika yang sedang berada di ambang perceraian. Ternyata sebagai orang tua, Mama Ami tetap menginginkan rumah tangga anak dan menantunya tersebut bisa kembali utuh dan baik-baik saja. Ya, meskipun ia tahu jika sang anak Nisha memang inginkan bercerai dari Andika. Begitu juga dengan Shanas dan JJ yang juga mendoakan yang terbaik untuk rumah tangga Nisha dan suaminya. Dan besar harapan mereka agar sang kakak bisa berpikir ulang lagi atas keputusan ingin bercerai yang sudah diambilnya itu. Karena Shanas dan JJ merasakan sendiri, rumah tangga yang utuh itu jauh lebih baik. Dan karena itu juga, mereka menunjukkan bahwa rumah tangga mereka yang hampir kandas itu masih bisa dibangun seharmonis dulu lagi. Pokoknya yang terbaik ya. Oh udah tuh. Tapi ya mudah-mudahan inilah pokoknya nggak ada apa-apa ya. Apa? Iyalah kalau orang tua mah pokoknya sedih dan nggak mau. Tapi ya. Mama mengharapkan mereka rujuk nggak? Iya tuh. Jangan nggak sih? Nah ya mungkin nasihat dari jangannya nasihatnya ya semoga semuanya persidangannya nggak jadi. Ya pokoknya yang terbaik lah buat mereka ya. Ya kita mah sebagai keluarga selalu mendoakan aja yang terbaik. Kita sebagai adik, sebagai keluarga selalu mendoakan yang terbaik. Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih.